Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Ada satu keyakinan saya tentang semua kita yang pasti tidak terbantahkan. Apa keyakinan itu? Bahwa tidak ada satu orang pun dari antara kita yang suka dengan kata terlambat. Sebab menunggu itu adalah sebuah pekerjaan yang sangat menyebalkan. Dan tidak ada seorang pun yang senang disuruh tunggu. Dan saya yakin ketika ada sesuatu yang terlambat, mungkin banyak dari antara kita kecewa, marah, dan sebagainya. Nah, sikap hidup atau prinsip hidup yang seperti inilah yang juga seringkali terbawa di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Pada saat kita memohon sesuatu kepada Tuhan, lalu seakan-akan Tuhan itu pangku tangan. Bahkan ada banyak orang membuat satu slogan yang populer bahwa doanya cuma mentok di atap-atap langit rumah. Artinya Tuhan tidak dengar, apalagi bertindak. Kalaupun bertindak, rasanya enggak selesai-selesai. Bahkan bagi sebagian orang mungkin begitu lambat Tuhan itu. Dan lebih parahnya, mereka langsung ngejudge Tuhan itu sudah terlambat. Nah, kalau kita pernah mengalami hal ini, saya mau sharing pada kesempatan ini bahwa kita tidak sendiri. Hal itu sudah biasa terjadi. Sebelum kita lanjut, tentunya kita harus meminta tuntunan Tuhan terlebih dahulu. Tuhan yang selalu bekerja tepat waktu, ingatkan dan sadarkan kepada setiap kami bahwa Engkau tidak bekerja menurut waktu kami, tetapi Engkau selalu bekerja menurut waktumu. Dan sesuai dengan waktumu, Engkau tidak pernah terlambat. Sebab Engkau sudah berjanji kepada setiap kami bahwa Engkau menjadikan segala sesuatu indah pada waktumu. Namun seringkali kami merasa kecewa, kami merasa Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak peduli. Bahkan Tuhan tidak melakukan apa-apa dalam kehidupan kami. Maafkan kami sekali lagi Tuhan. Pada kesempatan ini biarlah pikiran kami boleh terbuka bahwa Engkau Tuhan tidak pernah berbuat kesalahan. Engkau tidak pernah terlambat di dalam melakukan segala rencanamu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuntun kami di dalam renungan singkat ini. Biarlah ini boleh memberikan pengertian, kesadaran bagi kami, untuk kami boleh selalu setuju dengan Tuhan dalam keadaan apapun. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Seperti biasa, sebelum saya sharing di dalam konten Indah Bersamamu, saya mau mengajak kita untuk mengangkat sebuah pujian terlebih dahulu. Dan tentunya pujian ini berbicara tentang apa yang kita akan bahas selanjutnya. Ada sebuah pujian yang menempelak setiap kita bahwa Tuhan itu, bagi Tuhan itu nggak ada kata terlambat. Jadi jangan sekali-sekali kita berkata terlambat Tuhan,
Dia selalu bekerja tepat waktu. Dan jangan lupa, tepat waktunya bukan waktu kita loh, tapi waktunya Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan di hadapan Tuhan. Meskipun tak tahu hari esokku, ku dapat selalu percaya janjimu. Saat ku tak mampu berbuat apapun, ku dapat selalu andalkan kuasa-Mu. Sekali lagi katakan, meskipun tak tahu hari esokku, ku dapat selalu percaya janji-Mu. Saat ku tak mampu berbuat apapun, ku dapat selalu andalkan kuasa-Mu. Bagi Tuhan tiada kata terlambat dalam melaksanakan setiap rencana-Mu. Kau jadikan pada waktu yang tepat. Indah rencana-Mu atas hidupku. Bagi Tuhan tiada kata terlambat dalam melaksanakan setiap rencana-Mu. Kau jadikan pada waktu yang tepat. Indah rencana-Mu atas hidupku. Kadang kalau saya renungkan, Bapak Ibu Saudara, saya suka heran dengan manusia ini, termasuk saya tentunya. Kadang kita mengakui bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok kita. Kadang kita setuju dan berkata bahwa jalan Tuhan itu tidak terselami oleh pikiran kita. Namun sebaliknya, di kesempatan lain, kita seolah-olah Maha tahu. Bahkan kita sering ajarin Tuhan tentang apa yang Dia harus kerjakan atas hidup kita. Bahkan kita seringkali memaksa Tuhan untuk melakukan sesuai dengan rencana kita dan waktu kita. Pada kesempatan saat ini, saya mau mengajak kita untuk merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Bahwa kita ini orang yang tidak tahu apa-apa. Hanya letakkan tangan kita di tangannya dan biarkan Dia menuntun kita berjalan melewati segala apapun dalam kehidupan kita, sebab hanya Dia yang tahu setiap jalan-jalannya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang setuju, mari sama-sama kita mau katakan, kita mau akui di hadapan Tuhan. Meskipun tak tahu hari esokku, ku dapat selalu percaya janji-Mu. Saat ku tak mampu berbuat apapun, ku dapat selalu andalkan kuasa-Mu. Bagi Tuhan tiada kata terlambat dalam melaksanakan setiap rencana-Mu. Kau jadikan pada waktu yang tepat. Indah rencana-Mu atas
hidupku bagi Tuhan, bagi Tuhan tiada kata terlambat dalam melaksanakan setiap rencanamu. Kau jadikan pada waktu yang tepat, indah rencanamu atas hidupku. Menggenapi pujian tadi dan apa yang saya mau sharingkan, bahwa Tuhan itu tidak pernah terlambat, kita mau baca satu kisah yang kita sudah tahu betul, kita sudah sering kali dengar, di mana Tuhan itu dikatakan begitu lambat, bahkan sangat terlambat. Yohanes 11 ayat yang pertama sampai ayat ke-21. Tentunya masih panjang sampai ayat ke-44, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah minyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, Dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu Ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari Engkau. Masih maukah Engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan dalam malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu Ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Artinya pada kesempatan ini Tuhan Yesus tahu Lazarus sudah mati, tapi Dia tidak pakai kata mati, tapi Dia pakai kata tidur. Maka kata murid-muridnya itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan,
sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus mendengar kabar bahwa Lazarus, orang yang dikasihinya itu, jatuh sakit, ia memilih untuk tetap tinggal beberapa hari lagi lamanya, tidak bersegera mengunjungi Lazarus. Hati siapa yang tidak panik jika Yesus merespon sebuah permintaan dengan cara demikian? Sebab itu terkesan bahwa ia tidak peduli. Yang lebih mengecewakan adalah akhirnya Yesus datang di saat Lazarus sudah terkubur 4 hari lamanya. Lalu apa yang dikatakan Marta? Menjelaskan apa yang ada dalam pikirannya, bahwa semuanya sudah terlambat. Lazarus sudah mati. Jadi apa yang bisa Yesus lakukan? Bapak Ibu Saudara, dalam situasi terdesak, kita selalu menuntut Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita secepatnya. Tapi kenyataannya, Tuhan justru seringkali sengaja tinggal 2 hari, 2 bulan, 2 tahun, atau lebih lama lagi, dan tidak bersegera menolong kita. Izinkan saya bertanya, Bapak Ibu Saudara, ketika hal itu terjadi pada diri kita, masihkah kita tetap berharap dan percaya kepadanya? Saat kita melihat kenyataan bahwa segalanya sudah terlambat, apakah kita masih mempercayainya untuk menolong kita? Belajar dari kisah Maria dan Marta hari ini. Bapak Ibu Saudara, tentunya kalau kita mau telaah ayat demi ayat, kita akan merasa malu membaca firman Tuhan ini. Kenapa? Dari awal Tuhan sudah bilang dia tidak akan mati. Harusnya pada waktu mendengar kata-kata Tuhan ini bahwa dia tidak akan mati, kita tenang saja bahwa itu pasti terjadi. Dia tidak akan mati. Bahkan ketika murid-muridnya berkata, kita masih mau kembali ke sana, kan kau sudah dilempari batu. Lalu Thomas bilang apa? Yuk kita ke sana untuk mati sama-sama. Artinya apa? Sebenarnya ini kata-kata yang nyelekit ya Bapak Ibu Saudara. Bayangkan loh, dia bersama dengan Tuhan, dan Tuhan sudah menjamin akan keselamatan mereka dengan berkata bahwa terang itu sudah datang. Malah dia berkata pada yang lain, ayo kita ke sana, kita mati di sana. Itu sebabnya belajar dari kisah Maria dan Marta hari ini, kita diajak untuk terus mengingat pesan Tuhan Yesus. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat percaya. Jujur saja, untuk tetap percaya dan menantikan Tuhan di saat situasi yang bagi kita sudah terlambat itu tidaklah mudah. Namun di situasi terdesak dan seolah terlambat inilah Tuhan sedang menguji kepercayaan kita. Ketika Tuhan sengaja menunda permohonan kita, atau bahkan ketika semuanya seakan-akan sudah begitu terlambat,
Akankah kita terus berharap kepadanya dan percaya? Atau sebaliknya, kita mulai kecewa kepadanya? Terkadang Tuhan sengaja tidak bersegera menolong kita hanya untuk menguji kepercayaan kita. Ketika masih belia, Corrie ten Boom, wanita Belanda yang banyak menyelamatkan kaum Yahudi dari kekejaman Nazi, pernah mendengar Sadhu Sundar Singh bersaksi bahwa ketika Sadhu masih kecil, dia sangat membenci Yesus. Dia membakar begitu banyak Alkitab dan melempari para misionaris dengan lumpur. Bahkan ia pernah menantang, ia meminta Tuhan menampakkan dirinya jika ia benar-benar ada. Sadhu ingin membuktikan apa benar ada surga dan kehidupan setelah kematian. Dan saat itu Sadhu berpikir, untuk membuktikan semua itu, ia harus mati terlebih dahulu. Maka ia berencana menabrakkan diri pada kereta api yang sedang melaju dengan kencang. Namun tiba-tiba ada sebuah cahaya yang begitu menyilaukan melingkupinya. Dan dari dalam cahaya itu ia melihat seorang laki-laki bertanya dengan suara yang begitu lembut, "Sampai berapa lama lagi engkau akan menyangkal Tuhan yang telah mati bagimu?" Saat itu Sadhu melihat di dalam sinar yang terang benderang itu ada seorang laki-laki, dan dengan jelas Sadhu melihat ada lubang paku di kedua telapak tangan laki-laki itu. Mendengar kesaksian itu, Corrie ingin mengalaminya juga, agar dalam hidupnya mengiring Tuhan tidak membosankan. Namun saat Corrie menyampaikan keinginannya itu kepada Sadhu, saat itu Sadhu hanya menjawab begini, bahwa sesungguhnya pengalaman hidup Corrie jauh lebih ajaib dibandingkan dengan pengalamannya, sebab ia harus melihat Yesus terlebih dahulu, baru dia bisa percaya. Sementara Corrie sudah mempercayai dia tanpa harus melihatnya terlebih dahulu. Bapak, Ibu, saudaraku yang kukasihi, kalaupun hari ini kita belum bisa melihat tangannya seolah-olah bekerja atas kita, maka jangan pernah berhenti percaya, sebab kita disebut orang yang berbahagia ketika kita meletakkan segenap kepercayaan kita kepada Tuhan. Biarlah ini menjadi pengakuan kita di hadapan Tuhan saat ini. Meskipun datang hari esokku, ku dapat selalu percaya janjimu. Saat ku tak mampu berbuat apapun, ku dapat selalu andalkan kuasa-Mu. Bagi Tuhan tiada kata terlambat dalam melaksanakan
semua rencanamu Kau jadikan pada waktu yang tepat. Indah rencanamu atas hidupku. Bagi Tuhan tiada kata terlambat dalam melaksanakan setiap rencanamu. Kau jadikan pada waktu yang tepat. Indah rencanamu atas hidupku. Dengan iman katakan, bagi Tuhan tiada kata terlambat. Ini pengakuan iman percaya kami di hadapan-Mu saat ini, bahwa Engkau tidak pernah terlambat di dalam melaksanakan segala rencana-Mu atas hidup kami, Tuhan. Bantu setiap kami untuk boleh kami tetap percaya apapun bagaimanapun keadaannya. Bahkan di saat kami sedang tidak punya satupun alasan untuk kami bisa tetap percaya. Kami percaya takkan pernah terlambat. Engkau sempurna, jalan-Mu sempurna, rencana-Mu Tuhan yang terbaik. Kami letakkan hak atas masa depan kami di dalam tangan-Mu. Sebab sekali lagi kami mau katakan di hadapan-Mu bahwa manusia tidak berkuasa untuk menetapkan satu pun langkah dalam hidupnya. Sebab hanya Engkau yang tahu setiap jalan-jalannya. Engkau yang tahu setiap waktu-waktunya. Ajar setiap kami untuk selalu percaya apapun dan bagaimanapun. Ajar setiap kami untuk sabar menantikan waktu-Mu Tuhan. Sekalipun mungkin kami sudah tidak bisa sabar, mungkin kami sudah tidak bisa berharap, tetapi bantu setiap kami Tuhan, untuk kami selalu boleh tetap percaya, untuk kami boleh selalu tetap menunggu waktu yang terbaik yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan yang selalu bekerja tepat waktu. Maafkan kami, karena sering kali ketika kami meminta sesuatu, kami ingin Engkau segera memberikannya. Ketika kami memohon pertolongan-Mu, kami ingin Engkau segera turun tangan atas masalah kami. Ketika kami memerlukan sesuatu, kami ingin Engkau segera mengabulkannya bagi kami. Dan ketika seakan Engkau menunda, bahkan seolah Engkau berpangku tangan, kami segera marah dan kecewa. Bahkan tidak sedikit dari kami yang meninggalkan-Mu. Seringkali kami lupa bahwa Engkau adalah pemilik hidup kami. Seringkali kami lupa bahwa Engkau adalah Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kami. Seringkali kami lupa bahwa Engkau merencanakan segalanya selalu tepat waktu. Seringkali kami lupa bahwa Engkau merancangkan segalanya sempurna. Itu sebabnya saat ini kami datang berserah sepenuhnya kepada-Mu. Ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Saat ini kami mengakui bahwa sebagai pemilik hidup kami, Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Saat ini kami mengakui bahwa hanya Engkaulah yang berdaulat atas hidup kami. Maka jadilah pada kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari semua kita yang setuju, sama-sama kita katakan amin.